Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita tiap pagi harus terus diisi dengan kebenaran firman Allah. Maka biarlah renungan pagi ini menjadi cara kita untuk terus dituntun oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, segala kemuliaan hanya milik Tuhan, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang dengan setia memberikan rahmat-Nya yang selalu baru bagi kami, umat tebus-Mu. Dalam memasuki hari baru pagi ini, kiranya tuntunan Roh Kudus memampukan kami mengerti akan firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah kemunafikan lidah. Diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada 2 orang sudah berkawan selama hampir lebih kurang 6 tahun. Perkawanan mereka dibilang cukup akrab, bahkan mereka sering bertemu muka satu sama lain. Satu kali salah satu dari mereka mendengar bila temannya itu sering membicarakannya di belakang. Mendengar hal ini awalnya ia tidak mudah percaya begitu saja. Tetapi karena yang menyampaikan bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang, maka akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu. Satu kali ketika menumpang mobil temannya itu, ia berpura-pura ketinggalan HP saat turun. Dan kemudian ia mendengar percakapan temannya itu melalui fitur Listen Live. Betapa terkejutnya ia ketika mendengar temannya yang baru saja mengantarnya dengan mobil menelpon orang lain dan menjelek-jelekannya. Pedih sekali mengetahui bahwa temannya yang bersikap manis ternyata di luar sepengetahuannya bersikap sangat sinis. Ia merasa hubungan perkawanan mereka yang telah berjalan 6 tahun itu ternyata hanya dusta belaka. Saudaraku, lidah manusia memang ternyata dapat berkata ini dan itu sesuai keadaan dan kepentingan. Lidah manusia ternyata bisa munafik, sama dengan wajah manusia yang terkadang menipu. Firman Tuhan sebenarnya mempertanyakan lidah manusia yang memuji Tuhan di saat ini, tetapi dengan hal yang sama menjelekkan saudaranya yang telah diciptakan Allah di saat yang lain. Seharusnya lidah itu memiliki integritas dan pendirian. Namun faktanya ternyata bila hati bengkok, maka lidah seseorang juga ikut bengkok. Lihatlah betapa banyak kerusakan terjadi di dunia ini sejak awal penciptaan sampai saat ini yang ditimbulkan oleh lidah yang bercabang. Si ular tua dengan lidah bercabang membodohi Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa mencoba membodohi Tuhan juga dengan lidah mereka. Hal itu berlangsung terus sampai saat ini, bahkan di antara anak-anak Tuhan. Saudaraku, sudah saatnya di diri kita sendiri tumbuh semacam kesadaran untuk tidak meneruskan kebiasaan memuji orang di depan matanya, tetapi menusuk orang itu saat ia membelakangi kita. Kita harus memiliki perkataan yang sama, baik di depan seseorang maupun ketika kita sedang tidak berhadapan dengannya. Demikian pula kita memuji Tuhan pada saat kita berada di rumahnya. Dengan lidah yang sama, kita memuji Tuhan ketika kita berada di dalam keseharian kita. Biarlah dengan kesadaran semacam ini kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Tuhan menuntun lidah kami, agar kami mampu menjaga perkataan ini, menjaga hati ini, menjaga lidah ini, dan mampu mengendalikannya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Demi Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Amin. Salam buat saudara semua. Tuhan memberkati. Shalom.